Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. God does not give a spirit of fear, but spirit of power, love, and sound mind. Tuhan tidak memberikan kepada kita roh takut. Jadi roh takut itu bukan datang dari Tuhan. Ketakutan itu bukan datang dari Tuhan. Makanya saudara akan menemukan di dalam Alkitab ada ayat yang berkali-kali diulang-ulang, fear not. Jangan takut. Diulang-ulang saudara. Yes. Berkali-kali. Kenapa? Karena ketakutan itu sangat berbahaya. Ketika saudara hidup dalam ketakutan, saudara tidak punya sound of mind. Sound of mind dalam Alkitab saudara diterjemahkan sebagai ketertiban. Ketika orang takut tidak tertib. Itu aja, ya kan? Kita di Sydney menyaksikan karena orang panik, orang takut, mereka tidak tahu bagaimana menyerbu pusat-pusat pembelanjaan. Mereka hanya menyerbu yang namanya toilet paper. Jadi itu sampai ada 3 wanita berkelahi masuk sampai undang polisi untuk menyelesaikan jalan. Jadi when you have a spirit of fear, you don't have sound mind. Mindnya tidak bekerja dengan baik. Takut harus diwaspadai karena takut itu bukan berasal dari Tuhan. Itulah sebabnya saudara, saya mau mengajak semua kita membaca dari kitab Injil Markus pasal yang keempat. Ini penting sekali. Berdasarkan pengajaran ini atau apa yang kita baca ini, saya mau mengajak saudara merenungkan kehidupan kita, betapa pentingnya hidup di dalam iman. Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-33 mulai. Begitulah Yesus mengajar orang dengan menggunakan banyak perumpamaan seperti itu sejauh mereka dapat mengerti. Yesus selalu memakai perumpamaan kalau ia mengajar orang-orang itu, tetapi kalau ia sendiri dengan pengikut-pengikutnya, ia menjelaskan semuanya pada mereka. Jadi ini namanya konteks. Konteks teks sebelum ayat 35, Yesus mengajar orang-orang mengenai iman dengan menggunakan perumpamaan biji sesawi. Jadi Yesus sedang mengajar tentang iman. Itu ajarannya. Prakteknya ada di ayat 35. Pada sore hari itu juga Yesus berkata pada pengikut-pengikutnya, marilah kita berlayar ke seberang danau. Maka Yesus naik ke perahu dan pengikut-pengikutnya meninggalkan orang banyak di tepi danau, lalu naik ke perahu yang sama. Perahu-perahu lain juga ada di situ. Kemudian Yesus dan pengikut-pengikutnya mulai berlayar. Tak lama kemudian datang angin keras, ombak mulai memukul perahu dan masuk ke dalam sehingga perahu itu hampir penuh dengan air. Di buritan perahu itu Yesus sedang tidur dengan kepalanya di atas bantal. Pengikut-pengikutnya membangunkan dia. Mereka berkata, perhatikan baik-baik, kata para murid yang baru mendengarkan pengajaran mengenai iman. Kalimatnya, Bapak Guru, apakah Bapak tidak peduli kita celaka? Yesus bangun, lalu membentak angin itu dan berkata kepada danau, diam, tenanglah. Angin pun reda dan danau menjadi sangat tenang. Lalu Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, mengapa kalian takut? Mengapa kalian tidak percaya kepadaku? Maka mereka menjadi takut dan berkata satu sama lain, siapakah sebenarnya orang ini sampai angin dan ombak pun taat kepadanya? Jadi saudara, kalau Yesus mengajar, Yesus selalu mengajak saudara yang baru mendengar pengajaran untuk mempraktekkan apa yang saudara ajar. Ini para murid baru mendengar pengajaran mengenai betapa pentingnya memiliki iman. Sekarang Yesus mengajak mereka, yang mengajak menyeberang sore itu siapa? Yang mengajak para murid untuk menyeberang ke danau sore itu siapa? Yesus. Yesus Maha tahu. Karena dia adalah Allah. Apakah dia tahu bahwa nanti di depan akan ada angin ribut? Dia tahu, saudara. Dan Yesus yang mengajak mereka untuk menaiki perahu dan bertemu dengan angin ribut. Disitulah, saudara, Yesus mengetahui kualitas iman mereka. Mengapa kamu takut?
Di manakah imanmu? Kamu baru belajar sebentar. Tadi sudah belajar kan? Sore tadi mengenai betapa pentingnya memiliki iman. Saudara-saudara, di dalam hidup ini Anda akan berjumpa di dalam kenyataan hidup bahwa Tuhan akan mengizinkan kita menghadapi angin ribut. Yang mengajak siapa? Tuhan Yesus. Tuhan tahu itu angin ribut, tapi Yesus mengajak para murid. Di dalam hidup ini kita tidak pernah ada ayat atau pengajaran yang diucapkan oleh Tuhan Yesus yang mengatakan, ikutlah aku, maka kamu bebas dari persoalan. Ikutlah aku, maka kamu tidak akan pernah sakit, tidak akan pernah menghadapi virus corona, tidak akan pernah menghadapi kesulitan, tidak pernah menghadapi bahaya. Tidak ada jaminan bahwa kalau engkau mengikut Yesus pasti bebas dari pencobaan. Kalau Anda tunjukkan ayatnya. Lalu apa maksudnya Tuhan Yesus mengajak para murid menyeberang setelah mendengar pengajaran? Yesus ingin menguji kekuatan iman kita seperti apa. Jadi pencobaan bukan simbol bahwa Tuhan meninggalkan Anda. Masalah bukan simbol bahwa Anda sedang kena musibah berarti Allah sudah tidak mendengar saudara. Salah. Pencobaan, kesulitan, pergumulan adalah tanda bahwa engkau sedang diizinkan Tuhan untuk memasuki ujian iman. Amin. Jadi kalau menghadapi pencobaan, jangan langsung berpikir yang sangat negatif sampai akhirnya kita melupakan bahwa ada Yesus di buritan. Ya kan? Ini para murid ini kasihan sekali. Di dalam terjemahan yang lain mereka berteriak. Yesus, kau tidak peduli dengan kami mau mati binasa. Yesus tenang ada di belakang. Ada yang pernah mengatakan begini, mana saudara pilih? Memilih perjalanan bersama Yesus baru untuk menghadapi tantangan dan gelombang dan angin ribut, atau Anda berjalan tenang-tenang saja tapi tidak ada Tuhan Yesus di dalam kehidupan saudara? Mana lebih baik? Kalau saudara suruh memilih nih, saudara ikut perahunya Tuhan Yesus dan pasti akan menghadapi pencobaan, tapi Yesus ada di situ. Atau saudara mau mengikuti perahunya Pak Samuel Suruh? Iya kan? Tidak ada pencobaan di situ. Dapat makanan, pacar, semua ada di situ. Tapi tidak ada Tuhan Yesus di situ. Kemudian sudah pilih mengikut Tuhan atau mengikut Pak Samuel Suruh? Pilih yang mana? Ikut Tuhan. Ya, terus yang mau mengikut Tuhan katakan. Bu Karen mau ikut siapa? Iya saudara. Pak tinggalkan perahu ikut Tuhan Yesus. Itu bagus sekali. Jadi saudara, dalam hidup ini selama kita bersama dengan Tuhan, maka berbahagialah saudara, karena Tuhan tidak pernah tinggal diam ketika murid-muridnya menghadapi pencobaan. Ya. Jadi saya mau kasih tahu kepada saudara-saudara semuanya, kita semua sudah dapat melalui media sosial, lewat media elektronik, media cetak, bahkan saudara sudah melihat betapa luar biasanya pandemi ini mengenai virus corona, kemudian semua ketakutan. Saudara lupa Tuhan. Saudara lupa bahwa dia ada di buritan. Saudara lupa bahwa dia masih berkuasa atas bumi ini. Saudara lupa kebenarannya yang mengatakan Ia yang berjanji, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Oh ya. Jadi waspadai iman saudara. Ketika Anda takut, Anda membuang Tuhan. Ingat baik-baik. Ketika Anda takut, Anda mengkhawatirkan dan menyembah atau meragukan kebenaran firman. Ini krisis adalah tempat yang terbaik untuk Anda melihat sendiri kualitas iman saudara. Yes. Jangan sampai gara-gara nonton berita, kemudian lihat sana, lihat sini, kemudian saudara tiba-tiba dicekam oleh ketakutan sampai akal sehatnya tidak main. Saya masih belum mengerti apa hubungannya virus corona dengan toilet paper sampai hari ini. Bersyukurlah di Indonesia kita tidak ada yang panik mengenai toilet paper, karena kita biasa dengan daun pisang. Daun pintu.
untuk menghadapi pergumulan, pencobaan, dan semua itu diizinkan. Yesus yang mengajak mereka. Artinya Yesus yang mengizinkan saudara menghadapi pencobaan. Karena apa? Tes dan ujian itu diperlukan untuk kehidupan iman kita. Saya selalu menjelaskan ujian itu perlu untuk naik tingkat. Ini anak-anak yang sedang ujian, mengapa harus ikut ujian? Supaya tahu kelulusan, supaya bisa melanjutkan kuliah atau melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi, ya kan? Jadi ujian itu dimaksudkan untuk menaikkan level saudara. Jadi kalau Tuhan Yesus mengizinkan kita menghadapi ujian, menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan, bersyukurlah. Amin. Anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan saudara-saudara, kata Yakobus, apabila kamu menghadapi berbagai trial, berbagai ujian. Nah, saya mau membedakan antara ujian dengan cobaan. Dalam bahasa Inggris, cobaan itu temptation, datangnya dari setan, tujuannya untuk menjatuhkan, itu temptation. Tapi trial atau ujian itu diizinkan Tuhan, tujuannya untuk menaikkan level iman kita. Saya ulangi berkali-kali, satu-satunya lahan yang paling baik untuk menumbuhkan iman saudara adalah ujian, pergumulan, persoalan. Maka orang-orang yang biasa menghadapi pencobaan, ujian, mereka setelah melaluinya, mereka dibilang akan memiliki hikmah dan tidak kekurangan apa-apa. Wisdom itu diperlukan untuk menyelesaikan persoalan. Semakin banyak wisdom, semakin banyak alat untuk menyelesaikan persoalan. Maka orang yang banyak wisdom adalah orang yang diberkati. Yes. Amin. Jadi kalau menghadapi pencobaan, tantangan, persoalan, seharusnya kalau kita percaya kepada Tuhan, kita tertawa, smile, dan mengatakan selamat datang. Bagaimana? Kemudian akal sehatnya tidak main. Ibu-ibu terutama ya. Anda pikir dengan adanya virus corona kemudian dunianya akan binasa? Masih banyak yang belum percaya Tuhan dan belum kita selesaikan. Pasti Tuhan belum datang. Tugas kita masih luar biasa, saudara-saudara. Justru di tengah-tengah situasi seperti ini harusnya kita menunjukkan bagaimana kita mengasihi saudara-saudara kita yang hidup dalam ketakutan. Amin. Haleluya. Saking tak kemarin pesawat Garuda hampir kosong. Benar. Pesawat yang isi 200 mungkin isinya 25 atau di bawah 25. Itu satu blok di tengah itu hampir kosong, tidak. Jadi saya bisa tidur di sini, di dalam depan, gitu. Saudara-saudara, karena ketakutan. Hari ini beberapa negara sudah lockdown, artinya sudah ditutup, tidak ada keluar masuk. Kalau hari ini saudara-saudara di Australia, saudara akan mengisolasi diri selama 14 hari, belum bisa keluar. Hari ini juga Malaysia, ya kan? Saya berdoa saudara supaya di Indonesia Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita sehingga tidak perlu dicegah, tetap hidup berhikmah, tetap kita bersiap-siap, ya kan? Tetapi jangan ketakutan sampai saudara tidak berani keluar, yang tidak berani bersentuhan dengan orang, salaman hanya begini-begini, ya. Tidak perlu takut, ya kan? El Shaddai, Tuhan Maha Kuasa. Jadi kalau Anda diizinkan menghadapi, harusnya bersyukur. Saudara, cobaan, ujian, tantangan adalah bagian dari perjalanan hidup kita mengikut Tuhan. Jangan takut. Katakan kepada teman saudara, jangan takut menghadapi ujian hidup. Amin. Saya selalu ingat kata-katanya Pak John Maxwell di dalam ilustrasinya. Dia mengatakan satu-satunya penghalang untuk speedboat melaju di atas air laut, yang menghalangi adalah air. Tapi kalau air tidak ada, itu speedboat mangkrak, nggak bisa berguna. Satu-satunya penghalang burung terbang cepat di udara, yang menghalangi udara. Tapi kalau udara tidak ada menurut hukum aerodinamika, burung tidak bisa terbang. Satu-satunya yang membuat orang Kristen kadang-kadang mundur dari Tuhan dan lemah iman adalah tantangan dan kesulitan. Tapi kalau kesulitan dan tantangan hidup tidak ada, Anda tidak bisa maju di dalam Tuhan.
Maka hadapilah setiap pencobaan saudara dengan senyum. Amin. El Shaddai, Tuhan masih berkuasa di atas bumi ini. Haleluya.